Desa Wirata Agung adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Wirata Agung berdiri pada tanggal 24 September 1963. Desa Wirata Agung memiliki luas 1000 hektar dan berbatasan dengan Desa Dharma Agung di sebelah utara, kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Desa Bumi Setia, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Varia Agung dan Trimulyo, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Terbanggi Besar. Desa Wirata Agung bermayoritas bersuku Hindu Bali dengan mata pencaharian sebagai petani. Dalam video dokumenter ini, kita akan membahas sejarah Desa Wirata Agung dengan narasumber-narasumber yang menjadi saksi berdirinya Desa Wirata Agung. Bulan Februari 1963. Puncak letusan yaitu tanggal 17 Maret 1963. Menelan korban tercatat 1.100 orang. Waktu itu sebagai memimpin sebagai panitia penyelenggara pengungsi Gunung Agung di Desa Pempatan namanya, Desa Pempatan Karangasem. Jadi kami berunding dengan kesadaran diri karena alam di daerah Karangasem khususnya di daerah kami dekat Gunung Agung mempunyai gagasan untuk bertransmigrasi ke Lampung. Jadi untuk itu kami ini dari staf kepala desa waktu itu berusaha mendaftarkan orang-orang yang akan bertransmigrasi. Awalnya rombongan pertama berangkat bulan Agustus dengan jumlah satu kapal itu, khususnya yang ke sini kan ada yang ke mana-mana itu. Yang ke sini 232 kepala keluarga yang dipimpin oleh almarhum Bapak Ketut Ngepel. Dari itu sampai di sininya bulan-bulan awal September, gelombang pertama. Kemudian saya gelombang kedua berangkat dari Bali dengan jumlah kakak adalah dengan kapal Cokro Minoto berangkat dari Bali sebanyak 475 keluarga. Tapi yang kesini, yang Wirata ini 207 kakak yang saya pimpin. Itu singkat saja ya. Ya, kalau pelopor pertama kalinya dalam perjalanan dari Bali udah jelasnya pemerintah yang mengantar kita ke Wirata Agung ada terdiri daripada 2 rombongan. Untuk di Wirata Agung ada 2 rombongan. Rombongan satu, termasuk saya rombongan satu ini adalah ketua rombongan bukan pelopor misalnya, namanya Pak Ketut Adi Ngebel. Bapak Ketut Adi Ngebel. Itu yang untuk rombongan satu. Untuk rombongan 2 namanya Pak Mudo Yusuf. Pak Ketut Mudo Yusuf. Itulah. Itu yang mengantar kita sini. Itu yang paling di atas, di bawahnya ada. Kan ada kelompok-kelompoknya, mungkin saya tidak tahu nama kelompok-kelompoknya terlalu banyak dulu gitu. Nah, masuk ke sini ini adalah program pemerintah. Bukan pilihan daripada orang yang menjadi transmigran gitu. Ya. Di sini padahal pada saat itu belum siap sebenarnya menerima karena apa, masih hutan. Itu saya ceritakan tadi. Sampai di sini masih ditempatkan 2 bulan 3 bulan di Merapi situ, di PAO, di Pakte, Pak R sampai dengan Pajar. Itu taruh situ.
Nah, orang-orangnya di situ daripada nganggur, pagi diangkut pakai mobil DPT, bawa ke sini, bawa ke dalam sini, ikut bekerja bikin rumah. Itu dikasih ongkos, dikasih digaji gitu loh. Sore selesai pulang lagi bawa ke Merapi. Kan begitu kan? 2 bulan setelah terbangun ini baru dan drop ke sini. Gitu loh. Jadi dulu itu masuk ke sini memang atas dasar penempatan oleh pemerintah. Seolah-olah zaman pemikiran orang tua, Wirata itu daerah suci dalam perjalanan sejarah wayang, itulah saya bilang. Itu karena di dalam perjalanan sejarah wayang, Wirata Agung itu adalah tempat Pancopendawa untuk mencari keselamatan. Kita ini orang Pancopendawa yang dikirim oleh Gunung Agung mencari keselamatannya di Wirata, gitulah tujuan orang-orang tua berpikirnya gitu. Namanya Pak Sudangin, sampai hari ini Pak Kadek Warte. Itu sudah lah, kalau tidak salah sudah berapa kepala desa yang berjalan sampai Pak Kadek Warte. Itu kalau di kepala desa gitu. Kalau tidak salah mungkin ada 13 kepala kampung udah pergantiannya gitu. Beras tidak ada, singkong pun sulit, ya. Kita mau beli singkong itu aja, saya mau makan itu dari singkongnya itu ke BCP sana. Yang punya kebun singkong itu kan dijajarin gitu kan, masih hidup kan, jajar gitu. Kita mau beli yang besar nggak boleh, harus disesuai dengan urutan yang dicabut itu. Kalau kebetulan jelek ya suka tidak suka terima dengan harga yang sama. Jadi kita cabut itu ya sudah, mending bagus singkongnya, jelek juga singkongnya. Ya. Pada saat itu peceklik sampai 11 bulan. Bapak dia pernah dulu itu makan daging kucing. Karena nggak ada makanan, ketemu kucing kita kejar. Kita ambil dagingnya kita makan. Ya. Sampai kemana-mana kita ketemu pohon pisang bonggol bawahnya itu kita parut dikasih garam, bikin timus, itu kita makan. Kemana-mana hutan-hutan mencari kalau ada pohon singkong, mudah-mudahan ada umbinya, kita cabut. Biji kapuk ada itu kita sangrai, kita makan. Ya. Makanya pernah punya pengalaman pahit, sudah lapar, susah, nggak ada makanan, adalah dari Tandus itu ke sini jual cacah. Ngerti nggak cacah? Ngerti cacah nggak anak-anak ini? Cacah ya, singkong yang digobek begini dijemur kering, itu cacah namanya. Itu cacah namanya itu ya. Ya. Ternyata kita beli masak. Udah masak, setelah makan itu mabok sekeluarga. Ternyata gadong. Bapak ikut mabok pada saat itu. Bukan nggak sakit mati, karena dia mabok itu aja. Cepat tetangga tahu dikasih obat. Nah baru tahu ternyata itu yang dikasih sama kita adalah gadong. Wah, luar biasa pada saat itu. Makannya susah, ya. Nah, barulah kemudian turun hujan. Pertama yang tumbuh apa kalau turun hujan kayak begitu? Rumput, bukan? Jadi yang kita nikmati dulu yang pertama adalah rumput pada saat itu. Ada yang namanya rumput kecil kiyuh namanya. Nanti kalau kakekmu di rumah tanya kecil kiyuh seperti apa? Itu yang tumbuh, itu yang kita ambil, itu kita rebus, kasih garam, itu kita makan pada saat itu. Ya, keadaannya waduh luar biasa. Sekarang kan sudah bagus ini. Pada saat itu mana ada jalan, di depan itu lumpur semua itu, lumpur semua. Di depannya Pak Maidi itu tempatnya mobil kepater. Setiap mobil lewat pasti kepater di situ.
muat kayu, muat apa pasti ke pasar itu. Ya, barulah kemudian ya turun hujan, mulailah pertama rumput, kedua daun singkong. Istilah calon kota dulu itu searea luas itu diperuntukkan untuk pengembangan kota, tapi tidak jadi-jadi. Desa Wirata Agung ini punya tanah restan 40 hektar. Adanya di dekat-dekat Dharma Agung situ tuh. Sekarang itu habis. Ya, habis. Oknum itu yang menjual-jualin itu. Ini jadi PR anak-anak muda. Kalau berkeinginan untuk mengembalikan, silakan diteliti. Terkecuali kalau memang tidak ada keinginan, ya sudah sebodoh saja. Desa tidak punya apa-apa. Ya, tidak punya apa-apa desa. Sekarang setiap ada pelaksanaan odalan, kita mesti harus mengeluarkan uang. Tapi kalau tanah itu ada, saya yakin desa kaya tidak akan mungkin hanya sekitar odalan harus mengeluarkan uang. Tanam tumbuh juga mati semua. Kita juga mau nanam juga tidak bisa karena nggak ada hujan, kan begitu kan? Nah, itulah penyebabnya sehingga di situ rawan pangan, jadilah pecaklik karena kesulitan cari makan, ya. Bukan itu menimpa semua masyarakat, bukan hanya Desa Wirata Agung aja, termasuk di mana-mana sama, ya kan? Sama-sama sampai kita kebingungan cari uang tidak punya. Ya, makanan tidak punya. Kalau toh tetangga desa sana ada stok makanan, terpaksa kita minta beli dengan dia tidak menggunakan uang. Kalau uang nggak punya, terpaksa kita punya linggis di rumah, kita tukar dengan makanan, dengan bahan makanan maksudnya. Kalau punya piring, ya, yang masih bagus itu kita tukar dengan bahan makanan. Nah. Dan begitu terus sampai seterusnya sampailah turun hujan. Turun hujan seperti itu barulah ada tanda-tanda kehidupan. Kita langsung tanam jagung, tanam singkong segala macam, tapi kan belum bisa dimakan. Apa yang bisa dimakan terlebih dahulu? Tentu rumput itu ya. Rumput yang tumbuh dulu itu rumput tegil kiyuh istilahnya itu. Itu yang kita cari, kita rebus, kita makan. Setelah itu barulah singkong. Singkong itu daunnya dulu kan, pucuknya itu kita rebus, kita makan. Baru kemudian jagung muda itu kita iris, kita campur dengan daun-daun itu kita makan. Dan sampai dengan jagung tua sudah bisa kita makan, sudah selamat dah itu. Nah, sejak itulah kan kita sudah punya semacam guru pengalaman yang menyebabkan kita ini harus berpikir dan belajar bagaimana cara menghargai pekerjaan kita. Makanya orang Bali begini, punya peribahasa begini. Ini anak-anak harus ingat ya. Orang Bali ini dia tidak akan makan kalau masih ada. Kalau sudah tidak ada baru saya makan. Kan bingung itu kan? Apa maksudnya ini? Ya. Artinya begini, kalau begitu panen padi itu langsung taruh di gelebak. Di gelebak simpan. Ini enggak kita akan apa-apain ini padi ini, kalau di luar itu masih ada singkong, ada jagung, itu kita makan dulu. Ini kita simpan ini. Kalau sudah tidak ada di luar ini yang dimakan, barulah kita makan yang ini gitu loh. Itu peribahasanya itu. Kalau masih ada, jangan dimakan. Padinya itu kalau masih ada makanan di luar. Tapi kalau sudah tidak ada lagi, baru kita makan. Gitu loh maksudnya. Makanya itu kunci daripada keberhasilan di situ. Jadi bisa menghargai jerih payah kita. Beda ada teman-teman yang lain ini, begitu panen kita jual semua untuk pesta, untuk ngawinkan anak. Begitu selesai nggak lama habis semua, ya. Habis itu kita ngijon lagi. Itu kan konsep melarat itu. Ini jadi kembalinya untuk kita maju itu sulit, karena kita belum apa-apa sudah ngutang dulu. Kalau orang Bali itu tidak, ya, kita tidak akan, kita simpan.
Ya, jangan dimakan itu, makan dulu di luar dari itu. Nah itu apa namanya, titik baliknya seperti itu. Kita punya pengalaman pada saat paceklik itu. Jadi jangan sampai pengalaman pahit seperti itu lewat begitu saja. Ya kan gak ada gunanya kita punya pengalaman seperti itu lewat begitu aja. Ini anak-anak supaya tahu. Ya, kalau cerita seperti ini memang nyata betul kejadian pada saat itu, bukan karangan orang tua kalian. Kalau besok cerita seperti itu seakannya cuma bualan, tidak, itu nyata-nyata betul terjadi di desa Wirata Agung ini dan di desa lain juga. Ya, kalau saya cerita desa Wirata Agung ini bagian daripada gambaran secara menyeluruh sebenarnya. Itu karena ada gejolak politik seperti itu sehingga guru-guru itu terlibat habis. Tahun 67, 68, 69 sampai tahun 70. Tahun 70 kelas 6 SD itu ada 6 orang. 6 orang. Saya, Pak Oyan Subawa, Pak Sri Wenten, ya, Made Sukerni, Surat Raja, dan Wayang Sani. 6 orang tahun 2000. Pendidikan itu ujiannya ke Bandar Sari, Bandar Jaya, Bandar Jaya. Numpang di situ. Gurunya siapa? Gurunya itu Pak Suwarjo. Pak Suwarjo. Selain Pak Suwarjo siapa gurunya? Pak Wayan Sunade. Saya sependapat bahwa desa Wirata Agung sudah maju ya. Kalau kita bandingkan dengan 30-40 tahun yang lalu, maju dari segi pendidikannya. Dulu itu taman SD juga susah, kan begitu. Sekarang sudah banyak sarjana S2, banyak, kan begitu kan. Banyak sudah adanya di dokter dan segala seterusnya. Nah, disinilah mulainya kesengsaraan kita. Di sini banyak tokoh-tokoh di sini masuk BTI, Barisan Tani Indonesia, yang notabene underbo dari PKI. Banyak kena, terutama teman-teman yang diukur. Tokohnya itu Rene, Pak Rene, sampai kalau nggak salah meninggal di tahanan. Ya, Pak Wijana, benar. Banyak sekali benar. Termasuk di sini Pak Sarge dari Mondal. Banyak sekali yang ada. Kalau yang masih bertahan di sini pada saat itu selamat, paling sekedar ditahan sama negara. Bagi yang lari ke Bali, tahu nggak yang lari ke Bali? Yang saya ingat satu, bapaknya Putu, Pak Sarge, lari ke Bali, mati. Batu Ringgit, Pak Ariana, lari ke Bali pada saat itu, mati. Pada saat itu kan G30 PKI itu kan dibasmi oleh Orde Baru pada saat itu. Iya kan? Dibasmi pada saat itu. Nah, di sini yang masuk BTI mereka tidak masuk Partai Komunis Indonesia, bukan PKI, tapi BTI, tapi underbo-nya PKI. Makanya itu dibersihkan semua, langsung ditahan. Sekarang tokoh-tokohnya dihitungkan. Seperti apa desa kita ini? Kebetulan pada saat itu bapak saya kepala desa. Bapak saya menjadi kepala desa yang kedua. Yang pertama yaitu Pak Dangin, kepala desa Wirata Agung. Ya, Pak Dangin, Pak Gede Bau, bapak saya. Terus yang ketiga yaitu Pak Gede Sastre, kakaknya bapak saya. Udah gitu kemudian yang nomor 4 itu Pak Wayan Tekak. Habis Pak Wayan Tekak, barulah kemudian Pak Ide Bagus Haji Putu Ede.
sudah almarhum kan. Habis Haji Putu Weda, barulah kemudian istri mudanya Pak Ketuk Adi Umbal, perempuan. Habis itu barulah Gusti Haji Pujawan. Habis Gusti Haji Pujawan, baru Pak Wayan Subawu almarhum. Setelah Pak Wayan Subawu almarhum, baru Pak Nengah Sude. Kan begitu? Nah, habis Pak Nengah Sude, baru yang sekarang. Udah berapa kali? Itu yang saya ingat, ya. Itu yang saya ingat. Itu. Tapi tahun berapa? Nah, ini yang perlu pendalaman lebih lanjut. Karena itu urutannya. Itu urutannya. Nah, dari segi politik itu ya, jadi korban. Banyak betul jadi korban pada saat itu ditahan. Sampai beberapa tahun di dalam itu, barulah kemudian satu persatu dikembalikan. Itu pun dari segi politik orang-orang ini tidak sebebas kita. Jadi hak keperdataannya langsung diputus oleh Orde Baru. Tidak boleh jadi pegawai negeri, tidak boleh pinjam uang di bank, tidak boleh jadi TNI Polri, dan seterusnya. Nah, barulah setelah pemerintahan Gus Dur semua itu dicabut. Sekarang bersamakan. Itu supaya tahu anak-anak itu ya, cerita sejarah korban politik pada saat itu. Padahal yang namanya G13 PKI yang berbuat kan di Jakarta. Yang sini kan nggak tahu apa-apa sebenarnya. Yang namanya Partai Komunis Indonesia dulu adalah partai yang resmi. BTI adalah yang resmi. Tapi itulah korban politik pada saat itu. Luar biasa ya. Nah, untuk di Lampung ini tidak sampai begitu, tapi diamankan semua. Diamankan semua, ditahan oleh pemerintah ya di Gunung Sugi. Di daftarnya dilihat si A, si B, si C, di sini langsung ditangkepin, langsung ditahan. Sampai ada yang meninggal di tahanan, seperti Pak Rene yang saya ceritakan tadi, meninggal tuh. Kan begitu kan? Nah, setelah lama dia ditahan di situ, barulah kemudian satu persatu dikembalikan, sudah aman, tapi dicap sebagai walap. Walap itu wajib lapor. Ya, dicap ini keluarga PKI. Padahal dia itu BTI sebenarnya, Barisan Tani Indonesia. Jadi capnya di BTI, cuman ada palu aritnya. Capnya ada palu arit. Kan underbow daripada PKI. Nah, itu tahun 65, 66. Sampai dengan awal 67 masih ada terjadi penangkapan-penangkapan di sini. Disebut PKI Malam. PKI Malam. Jadi diambil di tandus itu ya, di tandus diambil 5-6 orang begitu, diikat pakai tali ke belakang begini, diberendengin begitu, suruh jalan kaki, dikawal dengan polisi bersenjata naik sepeda, dia jalan kaki aja gitu. Ditinjau dari kesenian pada saat itu luar biasa. Sampai namanya gong di Batu Linggit itu dibawa ke sini, di sini dipakai. Kita nggak punya gong, cuma punya pelentangan saja yang ada di Menangan. Itu dibawa dari Bali. Kita nggak punya gamelan kita pinjam itu Batu Linggit itu di sini. Pada saat itu tahun 64, 65 terjadi gejolak politik seperti itu, ya. Barulah kemudian dan seterusnya ini tahun 66 mulai peceklek sampai 67. Kita asli tentang Desa Wiratagung ini dipegang oleh Pak Nengah Sriwenten. Sekarang itu lengkap di situ, ketahuan mana yang tanah desa, mana yang bukan. Di situ ada. Ya, saya minta tadi dengan Pak Nengah Sriwenten, peta desa itu jangan sampai hilang. Ya, kita wariskan kepada anak-anak generasi penerus ini. Yang terlupakan tadi sudah saya singgung,
Orang Bali ini sesungguhnya tidak bisa lepas dari seni budayanya itu. Itu dilupakan oleh anak-anak sekarang, oleh Desa Wiratagung itu. Sekarang saya berhadapan dengan anak-anak ini. Mau mengakui apa tidak bahwa seni dan budaya itu dilupakan dengan kalian? Iya apa tidak? Nah ini terjawab. Kalau sudah dilupakan, ini kemajuan seni budaya apa tidak ini? Kalau saya bilang mundur jauh sekali. Mundur jauh sekali. Ini yang perlu kita dorong nanti. Saya sampaikan kepada anak muda ini, anak muda, ini kekurangan kalian. Tolong bangun. Apa yang kurang? Apa yang dibutuhkan? Kan begitu kan? Dari segi sarana cukup. Sekarang kalau kita mau latihan, tempat ada. Sekarang mau latihan, listrik ada. Sekarang mau latihan, gamelan ada. Kenapa nggak dikerjakan? Sukanya cuma main gadget aja. Suruh menggamel malah apa bisa? Nggak ada bisa ini. Orang tua yang gamel itu, waduh, sudah orang tua udah nggak bisa lagi diandalin. Kan begitu kan? Dulu zaman bapak itu masih muda seperti kalian itu, membangun sendiri itu. Apa yang bisa dikerjakan? Bikin topeng, ya, bikin drama. Terkenal sampai sekarang juga masih ada bawa bekasannya itu. Tindo-tindo itu masih ada itu. Kita simpan. Sampai kita bikin panggungan sudah ada khusus kita punya. Nah itu. Nah tapi sekarang kok tidak. Ya, saya Kadek Warta, Kepala Kampung Wiratagung. Pak Kadek Warta sebagai Kepala Kampung. Iya. Saya sendiri mau nanya, Bapak sudah berapa tahun dalam menjabat di Wiratagung ini sendiri? Ya, kalau masalah jabatan dari tahun 2016 sudah 6 tahun berjalan. Dan ini juga ada hampir mau habis. Dan nanti di bulan Mei. Ya, kalau pelayanan tetap sama, namun sekarang itu kan lebih mudah dan juga bisa masyarakat juga bisa udah lewat online, apalagi dalam posisi pandemi ini. Jadi sekarang itu udah dipermudah oleh pelayanan oleh pemerintah. Ya, tetap kita sebagai pelaksana pemerintahan di Kampung Wiratagung ini tetap mengutamakan pelayanan dan juga memaksimalkan pelayanan, terutama kerjasama dengan teman-teman aparatur yang lain, termasuk juga kepala dusun dan juga ketua RT di masing-masing dusun, karena masyarakat di sini mayoritas petani, jadi kita sebagai pelayan lah harus melayani lebih maksimal. Ya, kalau masalah tantangan di dalam menjalankan tugas pelaksanaan pemerintahan di Kampung Wiratagung itu sebenarnya banyak. Dalam arti satu, program yang sudah ada, yang sudah dengan adanya dana desa, terutama itu masyarakat itu merasa kurang bersemangat untuk diajak gotong royong. Nah itu yang menjadi tantangan yang utama, karena gimana pun juga sebesar apapun itu kucuran dana desa yang kita dapatkan itu harus tak lepas dari masyarakat melaksanakan gotong royong, karena suatu hal dalam pemeliharaan
infrastruktur misalnya itu kan harus dilakukan pemeliharaan atau perawatan, itu perlu tenaga gotong royong dari masyarakat. Gitu ya. Ya mungkin di pikiran mereka itu bisa dikatakan begitu, karena setiap kita mengarahkan ataupun mengajak masyarakat itu untuk bergotong royong, pasti mereka itu kecil persentase mereka untuk hadir dalam melaksanakan gotong royong tersebut. Ya kalau di SDM, di pemerintahan tetap sudah berjalan, namun perlu juga diadakan peningkatan ataupun itu diadakan pembinaan, karena suatu program dari pemerintah sesuai dengan aturan itu tetap harus kita ikuti sesuai dengan harapan pemerintah dan harapan kita semua, sehingga apa yang sudah dikucurkan oleh pemerintah itu biar bisa, satu, bisa kita laksanakan dengan baik, dan dua, biar bermanfaat bagi masyarakat luas gitu. Jadi perlu diadakan peningkatan juga di dalam SDM dengan cara pembinaan lah, harapan kami. Pelatihan. Ya, kalau di bidang ekonomi masyarakat, dari saya menjabat sampai sekarang itu sudah banyak mengalami perubahan dalam hal ekonomi masyarakat, kesejahteraan, karena pada dasarnya masyarakat itu juga sudah banyak merasakan bantuan ataupun program yang sudah dikucurkan oleh pemerintah lewat bantuan seperti PKH, BPNT, dan BST, dan juga sekarang zaman COVID ini, musibah COVID ini kan ada dari dana desa untuk bisa diberikan bantuan kepada masyarakat yang namanya BLT kan gitu. Apalagi tahun 2022 ini sudah diatur oleh pemerintah pusat banyak 40% untuk BLT dana desa itu gitu. Jadi itu bisa nanti meningkatkan satu kesejahteraan masyarakat dan juga tetap bisa menjaga kesehatan, karena saya yakin dan percaya tujuan pemerintah di sini dalam situasi COVID sekarang itu mengutamakan kesehatan daripada masyarakat, terutama di kampung kita ini, kampung Wirata Agung, kan itu yang kita bisa rasakan. Kalau dari segi pendidikan, banyak sekali ada peningkatan, karena sebelum ataupun semenjak saya menjabat dari awal sampai sekarang itu udah banyak sekali sarjana-sarjana yang sudah bisa lulus dengan predikat mendapatkan gelar sarjana, itu udah banyak sekali. Jadi dilihat dari itu luar biasa peningkatan daripada pendidikan warga kita. Apalagi sekarang itu udah banyak sekali yang dibantu lewat program-program beasiswa. Ya, perubahan secara kemasyarakatan dalam hal perkembangan, terutama secara umum, tentunya tetap satu yang kita inginkan itu adalah kebersamaan, kepersatuan, satu kesatuan, menjaga keamanan, kenyamanan, dan juga mengutamakan gotong royong, kekeluargaan, yang mana suasana seperti itu dari dulu sampai sekarang ini bisa kita rasakan hidup nyaman dan aman itu. Jadi
hal seperti itu sangat diutamakan gitu. Jadi itulah peningkatan dalam hal kemasyarakatan juga, masyarakat dalam hal apalagi keadatan itu masih kental sekali dalam pelaksanaan gotong royong mereka. Pesan untuk generasi penerus, generasi muda yang mana nantinya terutama anak-anak muda sebagai tulang punggung daripada satu tingkat kampung, kedua tingkat kabupaten, provinsi, dan juga tentunya terlepas dari tingkat negara, itu tetap satu menjaga NKRI yang itu harus harga mati, dan kedua itu harus mengutamakan persatuan, sifatnya nasional, jangan monoton, artinya membeda-bedakan suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Kita harus sifatnya nasional, jadi kita maju bersama-sama untuk memajukan satu kampung dan juga bangsa, nusa dan bangsa. Kira-kira itu sih Pak, udah jauh segini yang mau kami tanyakan. Saya mengucapkan terima kasih. Selamat siang Pak. Ya, siang, terima kasih. Itulah cuplikan video dokumenter dari saksi-saksi sejarah berdirinya Desa Wirata Agung. Semoga video ini dapat memberikan informasi yang tepat untuk kita semua. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa.